Mari kita bersyukur, Bapak, kami bersyukur kami masuki satu seri teologi yang akan kami pelajari adalah teologi tentang arti laut. Dan Tuhan bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, kami mau belajar dan sungguh-sungguh dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan belajar, kita akan pelajari. Saya akan membuka satu PowerPoint dulu. Saudara, seperti biasa, saya akan memberikan beberapa ringkasan sebelum saya membahas, yaitu satu misteri tentang teologi laut. Ya, kita sudah pelajari Markus pasal 4, dan sekarang kita akan mempelajari khususnya dalam hal tanggapan kita, respon kita terhadap kuasa kekuatan laut yang sangat menakutkan itu. Ya, bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana Tuhan menjamin kita, dan kita akan belajar baik itu mulai dari awal Tuhan Yesus lahir. Di situ kita melihat Yusuf 2 kali merasakan ketakutan dan kemudian diarahkan, dibimbing, serta diberikan satu ketegasan dan juga satu visi dan satu nasihat supaya dia melakukan pekerjaan dan tidak boleh ketakutan lagi. Ya, di sini kita melihat hal ini, dan juga murid-murid waktu mengalami banyak masalah-masalah dan khususnya mereka berada di tengah laut itu, dan laut itulah yang akan menelan mereka, dan Tuhan akhirnya yang menelan laut, Tuhan yang menaklukkan laut. Dia maut di manakah sengatmu. Jadi maut telah ditelan oleh Tuhan, telah diambil kuasanya oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan kita akan melihat bahwa Yesus adalah penakluk sumber segala kejahatan dan kegelapan, dan dilambangkan dengan satu kondisi laut yang begitu misteri dan menakutkan tanpa adanya fondasi dasar apapun. Jadi kalau kita di atas laut, itu kita tidak bisa bersandar apapun. Itu melambangkan kondisi ketidakpastian ya. Jadi pada hidup dan kehidupan kita itu tidak ada yang bisa memastikan. Yang pasti adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, di sini kita belajar, kita sudah mempelajari ini, dan kemudian kita akan masuk di dalam satu hal yang paling kita akan mengerti, yaitu ada dua kata yang disebut sebagai delos atau deloi atau juga deido, ya itu kata dasarnya, arti takut, dengan phobos. Phobos itu takut yang umum, takut kekaguman, takut karena takut, yang takut secara perasaan kita pada umumnya. Kalau ada gempa bumi kita takut, ada suara besar kita takut, seorang anak kecil yang ketakutan, dan juga waktu ditinggal orang tuanya takut. Nah, itu adalah phobos. Tapi kita akan belajar, kita akan membandingkan delois atau deloi dengan phobos. Ya, ketakutan yang apa maksudnya gitu ya. Nah, kita akan belajar takut yang umum dulu. Ya, takut yang umum. Jadi yang pertama adalah kita melihat di dalam kitab Matius ya, Matius pasal pertama ayat yang ke-20. Ini waktu kita lihat waktu Natal itu ya. Seringkali ini dibaca. Matius pasal 1 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi kenapa tidak boleh takut dan jangan takut? Karena sudah takut, karena sudah mengalami ketakutan. Terus jangan takut. Jadi kalau orang katakan jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, jangan meninggalkan aku, itu artinya akan terjadi murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi pada pasal 2 ayat 22 juga sama. Ini Yusuf lagi. Kita lihat ya. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Jadi takut, tetap dia takut, anaknya pun Yusuf takut. Padahal sebenarnya nggak perlu takut sih. Harus kembali ya kembali, nggak perlu takut. Tapi Yusuf tetap takut. Jadi ketakutan dia yang zamannya Herodes itu, pada waktu persiapan anak itu lahir, dia udah ketakutan. Ya, ketakutan, dan kemudian waktu anak itu sudah besar dan mau kembali ke Israel, dia juga ketakutan. Dikatakan Herodes digantikan oleh Arkelaus, yaitu ayahnya dari Arkelaus, Herodes itu. Dan Yusuf dikatakan dalam firman Tuhan, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi ini ketakutan ya.
Nah, ini ketakutan yang umum. Dia memakai kata phobos, dan ketakutan itu bentuknya bentuk yang terus-menerus ada. Jadi itu sesuatu yang sudah natural ya di dalam hidup kita. Nah, kita belajar apa arti takut sebenarnya. Takut yang membawa berkat dan takut yang membawa kita dalam kepengejutan. Ketakutan yang benar-benar takut yang coward gitu ya. Takut yang menghindar dan kemudian kita kecut gitu. Nah, itu Deloy atau Delos. Nah, kita akan bahas ini. Nah, kita lihat sekarang ketakutan yang selanjutnya kita lihat ya di dalam Alkitab. Ini pakai kata phobos, ketakutan, pasal 9, Matius pasal 9 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Maka orang banyak itu melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jadi apa yang dilihat oleh mereka? Di situ ada satu kuasa bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan mereka kagum ya. Takut itu ada takut yang, siapa ini ya? Luar biasa ini. Jadi ada perasaan kekaguman dan juga perasaan yang membawa hati manusia itu takut karena sesuatu yang positif sebenarnya. Sesuatu yang luar biasa, itu takut di situ. Kagum, perasaan yang sangat umum ya. Dan kemudian di pasal 10. Nah, ini penting ya pasal 10. Ini satu karakter Kristus, satu karakter Allah, dan karakter nanti diwariskan kepada kita melalui Roh Kudus, melalui firman, dan kita diberi iman yang tidak takut. Nah, ini saudara ya. Apa dasar iman tidak takut? Nah, nanti kita akan bahas dasar iman yang tidak takut adalah kasih Allah. Di situ. Kita lanjutkan ya. Coba kita lihat ini sekarang. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Jadi takutlah kamu kepada yang bisa membunuh jiwa manusia, yang bisa mengempaskan dan melempar kamu ke dalam jurang kematian, jurang maut, jurang hidup kematian yang di dalam api neraka yang kekal itu. Nah, dikatakan di sini yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, di situ. Dan Tuhan jamin apa? Kalau kita semuanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Luar biasa ya. Jadi Bapa itu yang melihat, yang menjamin, dan yang memelihara kita, yang memberikan damai sejahteranya. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah takut. Sekarang kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit, dan lebih berharga dari segala sesuatu yang ada di dunia. Jadi jangan kamu menggadekan harkat martabatmu hanya karena uang, hanya karena kedudukan, karena harkat martabatmu lebih tinggi dari semua yang ada di dunia, bahkan lebih tinggi dari hobimu, lebih tinggi daripada pikiranmu dan kepintaranmu. Jadi hidupmu sebagai manusia itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Dan dikatakan kamu harus takut kepada orang yang bisa membinasakan tubuh dan jiwa. Jadi jangan kamu takut orang bisa membunuh kamu, tapi takut orang bisa membunuh jiwamu. Karena siapa yang bisa membunuh jiwa? Yaitu Tuhan sendiri. Dikatakan tentang nyawa, ketakutan tentang nyawa. Dan kita lihat sekarang Matius pasal 14 sekarang ya. Matius 14. Nah, ini ada ketakutan yang terbalik ya, ketakutan waktu mereka melihat Tuhan Yesus. Pasal 14 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Yesus berjalan di atas air, bukan hanya menaklukkan dan memerintah angin menghardik dan mendiamkan, menenangkan badai yang hebat itu di danau itu, tapi Yesus juga bisa mengalahkan, menguasai, mengontrol, dan berjalan di atas air. Jadi arti berjalan di atas air itu bukan seperti tukang sirkus seperti David Copperfield atau seperti siapa ini yang ahli-ahli ya membuat namanya kejutan-kejutan dan kemudian pakai teknik-teknik. Enggak, ini bukan teknik. Ini betul-betul Tuhan Yesus berjalan di atas air tanpa bantuan apapun
dan dia melawan gravitasi, dan dia adalah Tuhan atas gravitasi, dan dia menciptakan gravitasi, dia menciptakan laut, dia menciptakan segala sesuatu, dan dia menguasainya dengan apa? Dengan berjalan di atas air laut, ya, di atas. Jadi dia berjalan dan tidak tenggelam, tidak ditakut-takut dengan angin, ombak dan semuanya. Ya demikian diceritakan di sini ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya. Dia naik ke bukit, perahu murid-murid jauh ke sana. Dan tidak mungkin Tuhan Yesus bisa berjalan, nggak ada perahu, nggak mungkin. Jadi dia harus melakukan sesuatu yang satu kuasa mujizat dalam keilahiannya. Ya, di sini dia sendiri yang mengatur. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi ini kedua kali ya. Setelah kena badai, 12 murid, dan ini murid-murid berjalan dulu, Tuhan Yesus nyusul, dan mereka diombang-ambingkan karena angin sakal. Ya ini mirip badai juga ya. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Wah. Coba kita lihat gambarnya ya. Kita lihat ini. Ya, lihat gambar sebentar. Saudara kita lihat di sini. Nah, saudara di sini. Bayangkan ini. Jadi Yesus berjalan di atas air dan kemudian murid-muridnya datang melihat dia dan Yesus mendatangi mereka. Dan itu wah bergelora gitu, angin sakal. Yesus berjalan bagaimana angin sakal dan juga kecipratan air gitu, air laut itu yang bergelora, Tuhan Yesus berjalan. Wah, luar biasa gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sangat mengejutkan sekali ya. Nah, kita akan belajar ini. Oke, kita akan masuk di dalam pengertian ini. Coba kita lihat sekarang ya. Pada ayat 14, pasal 14 ayat yang ke-30. Di sini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Ayat yang 26, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takutnya luar biasa mereka. Ya, phobos gitu. Jadi takutnya tuh, ada hantu datang, mereka pikir ini makhluk dari laut yang keluar. Mereka takut sekali dan mereka bukan satu orang. Lalu berteriak-teriak, saudara. Yang diteriakkan apa? Ya mungkin Yahweh yang maha besar gitu, tolong kami. Wah, kok dia teriak-teriak gitu kan, dengan bahasa-bahasa ya mungkin tradisional, tradisi yang ada, ucapan-ucapan yang mengusir setan gitu kan. Dan dianggap itu hantu. Tetapi segera Yesus berkata pada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Tenanglah, aku ini jangan takut. Dan dia berjalan di atas air di tengah laut. Ya bukan air di kolam renang, bukan air yang ada dibuat-buat, bukan. Di tengah laut yang bergelora dengan angin sakal itu, Tuhan Yesus berjalan dan menuju murid-muridnya. Dan murid-muridnya melihat itu hantu, bukan Tuhan. Hantu atau Tuhan. Tuhan atau hantu. Dan mereka lihat hantu, bukan Tuhan. Karena mereka dari jauh mungkin nggak lihat ya. Jadi waktu Tuhan Yesus berjalan dekat gitu kan, tambah dekat ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut. Mereka teriak-teriak. Ketakutan yang luar biasa. Tenanglah, aku ini jangan takut. Jadi artinya, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus bisa menenangkan badai, menenangkan angin sakal. Dia bisa memerintah angin, dia bisa menenangkan seluruh daripada gelombang yang luar biasa itu. Tetapi murid-murid itu, hati murid-murid lebih sukar. Saudara. Karena kekuatan kekuasaan semesta alam itu berada di tangan dia. Sedangkan murid-murid yang tidak percaya, yang ragu-ragu, yang ketakutan itu, mereka harus belajar untuk apa? Untuk meletakkan seluruhnya dan mengenal Kristus dan mempersembahkan seluruh hidupnya bagi dia dan bergantung pada dia. Baru ketakutan itu hilang. Kalau enggak ya tetap takut. Di situ. Nah ini perhatikan. Ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Ya, tenanglah, aku ini jangan takut. Wah, Petrus itu kan responsif. Ya, murid yang paling cepat merespon. Dan kemudian Petrus melihat seperti itu. Wah, ini Tuhan. Wah, ini guru kita gitu. Wah, ini Tuhan yang dari Allah, berasal dari Allah, yang diutus oleh Allah gitu kan. Tuhan, apabila engkau itu, jika kamu itu bukan hantu, kamu adalah Tuhan, suruhlah aku. Dia meminta diundang.
Bukan Yesus masuk ke kapal, tapi yang diundang adalah Petrus minta diundang jalan menghadap dan berjalan menuju laut dan menemui Yesus. Ini permintaan yang kadang-kadang nggak dipikir panjang. Kenapa? Nggak tahu gitu kalau itu laut. Memang kamu bisa keluar dari kapal berjalan di atas laut? Ya nggak bisa, Saudara. Tapi karena saking kagumnya, saking percayanya, dan waktu dia melihat, wah, kalau engkau Tuhan, Yesus, guruku, nah gitu kan, biarkanlah, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, dikatakan berjalan di atas air. Luar biasa nih, Petrus, imannya tuh luar biasa. Dan waktu Petrus meminta itu, Yesus berkata, datanglah, silakan datang. Jadi kalau dia mengundang, artinya dia akan melindungi, dia akan menyertai, dia akan memberikan kamu penyertaan. Dan apa yang membuat Petrus kemudian gagal dan tenggelam? Di sini. Petrus turun dari perahu, dia turun dari perahu, ya keluar dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dan dikatakan dengan jelas, dia berjalan di atas air. Dia bukan tenggelam. Dia bisa berjalan di atas air. Apa yang membuat dia kemudian tenggelam? Dia sudah bisa berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus silakan datang. Dia memberikan penyertaannya tuh, silakan datang. Tetapi ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin yang begitu besar, angin sakal itu, dan kena kepada matanya, rambutnya, tubuhnya, bajunya, dikatakan apa yang terjadi? Takutlah Petrus, dan ia mulai tenggelam. Jadi tadi takut melihat hantu dan meminta supaya dia diundang ke sana. Betul kan? Jadi sudah nggak takut, ini tahu Tuhan Yesus. Dan diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Apa kuasa? Berjalan di atas air. Wah, luar biasa. Jadi sudah bisa ini berjalan di atas air. Waktu dia melangkah 1, 2, nah kemudian angin sakal itu, ombak itu, kemudian menghantam dia. Dan dikatakan, takutlah ketika angin itu dirasakannya, takutlah ia, dan saat itu juga lah imannya itu langsung kempes, dia langsung tenggelam. Dan mulailah Petrus tenggelam dan berteriak sama, Tuhan, tolonglah aku. Dan kita percaya Petrus bisa berenang. Kita percaya Petrus bisa tidak akan tenggelam. Karena dia nelayan. Nelayan itu kan memang mainannya di laut, hidupnya di laut, berenang di laut, dan tahu semua di laut. Nah, kenapa iman yang membuat Petrus kemudian menjadi kecil, menjadi lemah itu, dan perlu dikuatkan, perlu ditegakkan oleh Tuhan. Dan waktu dia diberikan kesempatan itu, dan dia melihat, bukan takut kepada Tuhan, bukan melihat fokus pada Tuhan, tapi dia melihat masalah-masalah yang ada di dalam hidupnya. Jadi angin sakal itu, dan kemudian angin itu meniup dia. Brus. Wah, dia kaget. Wah, ini di laut. Wah, dia. Dan waktu dia takut seperti itu, ketakutan akan dunia ini lebih menakutkan dunia ini daripada dia kagum kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat kita tenggelam semua. Apa yang membuat kita tenggelam? Karena ketakutan akan dunia itu mengatasi ketakutan kita kepada Tuhan. Jadi kita kemudian tidak memiliki hikmat lagi, tidak memiliki iman yang benar lagi, dan kita kemudian tidak berpijak pada sesuatu yang tegak, sesuatu yang mendasar, sesuatu yang tidak berubah, dan kita melihat pada masalah dan dunia ini yang menakutkan itu, angin sakal itu, membuat Petrus kemudian tenggelam. Bukan imannya hilang, tapi imannya dikalahkan dalam ketakutan dengan masalah angin sakal itu. Dan dia berteriak, dia tenggelam, dia berteriak, dan semuanya lumpuh. Nah, kemampuan dia berenang, berpikiran mereka udah nggak bisa. Dan betul-betul Petrus tenggelam. Tuhan tolong. Ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya siapa engkau ini? Tadi hantu, sekarang siapa kamu ini?
Nah, di sini kita dibawa ke dalam satu ketakutan yang benar, ketakutan yang membawa kita kemudian menyembah, ketakutan membuka kita akan kasih Allah yang membuat kita tidak tenggelam lagi, dan ketakutan itu adalah ketakutan yang beda jauh dengan semua ketakutan kita yang ada. Dan disinilah satu karakter yang luar biasa dan ditulis oleh Yohanes. Ini yang kita akan pelajari yang hebat sekali, saudara. Ya, perhatikan. 1 Yohanes ayat pasal 4 ayat yang ke-18. Ya. Perhatikan, saudara. Saya bacakan dari ayat 16. Kita telah mengenal bahwa dan juga telah percaya. Jadi kita mengenal Allah, kita percaya Allah di dalam Kristus itu, kita mengenal Allah di dalam Kristus. Dan kita percaya pada Kristus, kita percaya akan kasih Allah kepada kita. Dan dikatakan Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Allah di dalam dia. Dalam hal ini, kasih Allah sempurna. Kasih Allah itu sempurna. Bukan sempurna waktu kita senang, oh kasih itu kemudian kita bisa rasakan sempurna. Bukan. Kamu seneng gak seneng, kamu dalam problema hidupmu atau tidak, kasih Allah itu sempurna. Dan kasih Allah sempurna inilah yang menjadi kekuatan pengharapan hidupmu, yang menjadi andalanmu, kekuatanmu, dan sandaranmu. Dikatakan, kasih Allah yang sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti kita, dia juga ada juga. Ya, sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Yesus ada dalam dunia ini. Nah, di dalam kasih, ini karakter yang luar biasa yang saya ingin kita menikmati dan mendapatkan anugerah ini. Apa itu? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna membinasakan, melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna. Di dalam kasih ia tidak sempurna. Ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kasih itu selalu sempurna. Kalau kasih sempurna maka tidak ada ketakutan. Dan kasih itu mempunyai kuasa untuk melenyapkan ketakutan. Jadi saya tanya sekarang, apakah Simon Petrus, engkau mengasihi aku? Jawabannya, ya guru. Betul, kamu mengasihi aku. Kasih tidak takut. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu lari? Kenapa kamu menyangkali aku? Kenapa kasihmu kasih yang takut? Nah, sebenarnya itu rahasia dari suratan Rasul Yohanes dan Injil Yohanes juga. Dia menyatakan bahwa Yesus adalah berasal dari Allah. Dia ilahi, dia Tuhan, dia adalah Allah, dia Yahweh. Dan waktu orang-orang datang pada dia dengan segala kekuatan tentara, orang kaget semua, tentara datang, aduh ketakutan. Polisi datang, ketakutan. Tapi Tuhan Yesus tidak ada ketakutan sama sekali. Kenapa? Karena dia adalah yang mengontrol semua, yang mengatur semuanya. Dan dia tahu, dan dia berkata, kenapa kamu tangkap saya sekarang? Kan tiap hari saya ada di bait Allah. Tangkap saja. Berani kamu tangkap saya, silakan. Dan waktu Tuhan Yesus tanya, betulkah kamu Yesus orang Nazaret itu? Iya betul. Itu beberapa orang langsung gebrak langsung jatuh dan langsung tersungkur ke bawah. Dan di situ orang-orang itu kemudian murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang mau menangkap dia itu terjadi ketegangan kan. Wah, mau belain gitu. Dan Petrus ngambil pedangnya dan dia bawa pedang. Murid-murid gak pernah bawa pedang, dia bawa pedang waktu itu ya. Petrus bawa pedang kemudian dan menyabet semua gitu kan. Dan kemudian menghunus pedangnya dan dia arahkan kepada telinga si Malkus itu. Dan putuslah tengahnya, jurat seperti itu. Dan keluar darah seperti cerot seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menggunakan pedang akan mati kena pedang. Jadi dia mengambil daun telinga si Malkus itu dan ditempelkan. Dan nggak tahu diapain itu, ditempel dan kemudian balik utuh. Nah, seorang yang harusnya, seorang seperti Malkus yang telinganya, daun telinga itu lepas dan kemudian ditempelkan lagi, harusnya dia tuh kagum dengan Tuhan Yesus. Harusnya dia tuh bukan malah menangkap Tuhan Yesus. Waktu dia menerima itu, siapa dia?
Bisa ketakutan sekali dia. Terus ditarik-tarik telinganya. Telinga saya balik. Tuh tadi saya lihat itu lepas di situ. Terus diambil tempelin. Luar biasa. Ya. Jadi di sini kita melihat apa? Bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih itu sempurna dan kasihlah yang melenyapkan segala ketakutan. Kenapa kamu takut? Karena kamu ada hukumannya. Karena kamu diikat oleh dosa. Dan di dalam kasih itu dosa dilepaskan. Seluruh kekhawatiran kita, kecemasan kita, kegelisahan kita, putus asa kita dilepaskan waktu kamu melihat Kristus yang sudah mati bagimu dan sudah menolong kamu. Dan disitulah kita melihat karakter yang kita pelajari hari ini adalah waktu kita melihat tentang misteri teologi laut. Di situ ada satu yang akan kita lihat yang diperkenalkan. Yang saya perkenalkan hari ini adalah ketakutan yang membawa kita kepada Tuhan yang benar. Kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan ketakutan. Apapun kita seperti murid-murid. Kita kadang melihat Tuhan itu jadi hantu. Kita kadang melihat Tuhan itu menjadi tidak peduli dengan kita. Kita melihat Tuhan itu berdiam diri saja. Dan banyak hal yang seperti itu. Tetapi hari ini, karena Tuhan adalah kasih. Dan Tuhan waktu memberikan pada kita hati yang penuh dengan kasih itu. Hati Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan diberikan, dianugerahkan kepada kita. Dalam iman kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi, nanti saya ini dukung Tuhan enggak ya? Nanti saya bagaimana ya? Nanti kalau jadi masalah gimana? Kalau ada malapetaka, musibah gimana? Terjadi musibah, malapetaka terjadi seperti yang di kolam Siloam, orang ketimpa dengan batu-batu, dengan patung itu, dengan menara itu, orang yang mati ketap. Apapun itu, saudara tahu, kasih itu melenyapkan ketakutan. Jadi saya mati dengan cara apapun kalau saya memiliki kasih Allah dan nama saya dicatat dalam kitab kehidupan. Enggak ada masalah mati saya. Dengan pola, dengan cara apapun, kena penyakit, kena dibunuh orang, dibakar, dan dengan macam-macam. Atau saya mati dengan tenang, dengan tertawa, dengan sukacita. Semuanya itu enggak ada ketakutan. Ya, kita berdoa hal ini. Kenapa? Kita manusia. Kita tetap aja punya daging yang kuat sekali. Ya, di dalam Kristus, ketakutan itu dilenyapkan. Ya, oke. Nah, kita akan melihat ini. Kita melihat Matius pasal 8 ayat yang ke-26. Nah, kata yang dipakai adalah Deloi atau Delois. Perhatikan. Matius 8 ayat 26. Dikatakan, ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi yang ngomong bukan hanya murid, orang-orang ikut bersama-sama kapal-kapal itu semuanya. Lihat, waktu Tuhan memerintah angin menghardik itu, danau tenang, diam. Itu perahu-perahu semua, lihat semua itu. Ada berapa puluh perahu dan berapa puluh orang, mungkin berpuluh-puluh orang melihat, dan waktu laut diperintah bukan hanya murid-murid. Heran, ini orang ini siapa? Bukan hantu yang seperti Petrus tadi. Dan jelas sekali dikatakan bahwa waktu Tuhan mengatakan kenapa kamu takut, itu bukan takut seperti phobos yang umum yang bawa kita mengenal Tuhan, bukan. Ketakutan murid-murid, ketakutan yang penakut, ketakutan yang pengecut, ketakutan yang kecut. Harusnya kamu sudah tahu, kamu bersama dengan saya, kamu tahu pekerjaan-pekerjaan saya, bagaimana kuasa saya, bagaimana saya menjamin kamu, dan makanan pun saya berikan, 5 roti 2 ketul ikan, bagaimana orang buta melek, bagaimana orang lumpuh berjalan. Kok kamu gak percaya? Kamu pengecut, kamu penakut, hatimu tuh kecut, dan betul-betul sangat kecut sekali. Dan itu yang dipakai adalah Deloi dikatakan di situ. Nah, ada istilah di dalam kehidupan sehari-hari di dalam bangsa Israel itu, ada istilah yang disebut sebagai, saudara, ini saya pakai di sini ya. Jadi ada istilah
Deloi brother ya, Deloi brotoi. Nah, Deloi brotoi itu apa? Dalam Lukas pasal 8:25 dan juga di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8 itu dikatakan bahwa kamu orang-orang penakut, pengecut, orang-orang yang betul-betul dikatakan apa? Itu coward. Ya, coward itu orang yang apa ya? Nggak berani bukan karena apa? Sudah punya semuanya tetap takut gitu. Udah dijamin diberi ini semuanya, tetap takut. Yaitu itu disebut sebagai Deloi brotoi. Nah, ini sebenarnya seri yang disebut sebagai Deloi brotoi. Manusia yang pengecut, manusia yang takut, dan yang sudah dijamin semuanya tetap takut, sudah disertai tetap takut. Kamu bukan manusia, kamu adalah orang yang tidak percaya. Manusia malang, engkau malang, sungguh malang, sangat malang. Nah, itu istilahnya. Ya, coba kita lihat di dalam kitab Wahyu yang terakhir. Pasal 21 ayat 1. Nah, ini kalau murid-murid memiliki hati Deloi brotoi, manusia-manusia pengecut yang takut itu, manusia yang fana itu, yang tidak mendasarkan hidupnya pada firman, walaupun dia tahu firman, tahu Kristus, tahu semuanya, tahu mujizat, tahu, tapi tetap takut. Kamu nggak layak ikut aku. Yang Matius 10 tadi. Barang siapa takut kepada orang yang bisa membinasakan tubuhmu, kamu tidak takut kepada Tuhan bisa membinasakan tubuh dan jiwamu, engkau tidak layak masuk kerajaan Allah. Nah, ini sudah Wahyu 21. Ya. Di sini kita lihat Wahyu yang 21, ya. Saya bacakan ayat yang ke-8. Ya, saya bacakannya sebagai penutup. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan. Teologi laut. Di mana tempatmu orang-orang? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu pengecut? Tempatmu itu adalah masuk ke dalam laut. Laut udah aku kalahkan, tapi hatimu kamu harus percaya kepadaku. Kalau tidak, aku akan buang kamu ke laut. Aku akan hukum kamu dan binasakan kamu. Jadi saya ulangi. Tetapi orang-orang penakut yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Inilah kematian yang kekal. Apakah kita masih takut? Deloi, brotoi? Ataukah kita sudah betul-betul fokus kepada Kristus, Tuhan kita yang kita kagum? Jadi di sini kita akan belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi visi yang Tuhan lihat di dalam hidup kita dan Tuhan ceritakan kepada kita di dalam perjalanan hidup para rasul dan semuanya di antara semua yang ada. Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu takut, dan berkali-kali. Tetapi kita harus memiliki hidup yang takut kepada Kristus, yang bisa membuang semua ketakutan. Nah, ketakutan kita kepada dunia ini tidak sebanding dengan ketakutan kita, kekaguman kita kepada Kristus. Jadi bukan ketakutan pengecut, tapi ketakutan yang kita betul-betul dilecut untuk apa? Untuk sungguh-sungguh percaya, dan kita digerakkan dengan berani, dan kita mengatakan bahwa Tuhan adalah andalanku. Dan disitulah murid-murid akhirnya berhasil mendapatkan iman yang penuh di dalam Kristus. Dan inilah iman, kekuatan, kebangkitan. Kalau kamu tidak percaya dan tetap takut, kamu tidak beriman, kamu menjadi pendusta. Semua yang ada memberkati kamu, semua yang kamu alami tahu jelas, dan semua lihat mujizat satu persatu, dan bukan satu dua mujizat, berpuluh-puluh mujizat, mungkin ratusan mujizat di dalam setiap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana setan ditaklukkan, bagaimana seluruh mujizat peristiwa-peristiwa yang ada yang begitu mengagum. Kenapa kamu masih tidak percaya dan kamu takut? Kamu bukan takut kepada Tuhan, kamu takut karena pengecut, kamu takut karena kamu, bukan karena Tuhan tidak menjamin.
Tapi kamu takut dengan dunia. Kamu tidak layak dan kamu akan masuk dalam lautan yang bernyala-nyala. Saudara, kita bersyukur hari ini dan kita masuk dalam doa dan kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa.